Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu dan teman-teman yang telah bersedia menonton video ini. Baiklah, saya akan membagikan salah satu contoh dari penyimpangan yang terjadi di sekitar saya. Yang akan saya sampaikan adalah tentang kejadian penyimpangan yang saya sebut dengan intoleransi. Kita sebut dengan intoleransi maksud saya. Baiklah, jadi yang terjadi di sekolah saya adalah saya melihat ada kelompok A atau geng A yang diisi dengan teman-teman hanya bersuku Jawa sekaligus beragama Islam, dan geng B yang hanya isinya teman-teman bersuku Batak dan sekaligus beragama Kristen. Jadi keduanya ini adalah agama dan suku yang berbeda, di mana saya melihat di sekolah itu terdapat kecenderungan membeda-bedakan. Sebenarnya intoleransi ini dapat kita lihat banyak terjadi ya di Indonesia, salah satunya terjadi di Kalimantan dan di sekolah-sekolah yang mungkin tidak terpublikasikan. Ini termasuk penyimpangan. Dan sebelum masuk tentang jabaran penyimpangan, kita tahu bahwa konformitas merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berpikiran terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok. Jadi geng A ini mengharapkan adanya kesamaan, merata, secara internal meskipun tidak disampaikan secara lisan, ingin sama aja, seragam aja semua. Sementara di lingkungan sekolah, bahkan di luar sekolah yang terjadi, saya lihat sendiri kenyataannya, kita banyak perbedaan, begitu suku, warna kulit, dan sebagainya. Padahal kita melihat bahwa perbedaan itu sangat indah. Nah, yang terjadi, especially di dalam kasus ini, adalah membeda-bedakan pertemanan. Dan itu termasuk penyimpangan yang bukan hanya dilakukan secara individu, melainkan kelompok juga. Nah, seperti teori differential association, kata Edwin H. Sutherland, bahwa penyimpangan itu bersumber pada pergaulan yang berbeda atau differential association. Ya, ini tepat sekali bahwa ini penyimpangan yang terjadi karena pergaulan yang berbeda. Jadi hanya bermain dengan satu timnya saja, dan kelompok atau geng B ini hanya bermain dengan sesamanya saja, begitu. Nah, kemudian kita melihat teori Merton bahwa struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi menghasilkan pula perilaku menyimpang. Ini yang disebut dengan perilaku menyimpang itu, intoleransi itu terjadi padahal kita tahu ini bukan saja melanggar aturan sosial atau norma sosial, melainkan juga norma agama, bahkan norma hukum. Karena kita tarik ulur ke sila ketiga bahwa terkandung persatuan Indonesia. Nah, ini terjadi penyimpangan itu di antara teman, baik oleh geng A menatap geng B dan geng B menatap geng A. Dan ini tentu perilaku yang non etis begitu. Kemudian sesuai dengan teori fungsi atau Emil Durkheim mengatakan bahwa keseragaman semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan. Ya, ini tepat banget. Teori ini sesuai banget dengan kejadian ini, bahwa nggak mungkin Indonesia, teman-teman di satu kelas yang negeri itu disamaratakan, baik itu agama maupun sukunya. Karena tiap individu itu berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Emil Durkheim. Kemudian kata Karnak dalam teori konfliknya bahwa perilaku menyimpang didefinisikan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi mereka melakukan penyimpangan ya
akibat karena untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, nggak mau dimasuki dengan budaya-budaya mereka, nggak pengen tahu dengan keanekaragaman dari kelompok B, begitu juga dengan kelompok A. Padahal itu kita tahu benar-benar nggak baik dan nilai dari kepentingan mereka itu uh, sangat mencerminkan perpecahan begitu. Nah, yang dapat saya berikan solusinya terhadap kasus ini adalah tentunya saya melihat bahwa mari teman-teman kita junjung tinggi toleransi, mari kita melihat keanekaragaman kita, jangan menutup diri untuk tidak mau mengenal satu sama lain, sebab dengan kita tidak mau membuka diri terhadap orang lain, saling mengenal budaya, saling kepoin masing-masing, kita membuat kita berpikir secara sangat tidak baik. Kemudian yang dapat dilakukan adalah tentunya tetap memberikan nilai-nilai ini di dalam kurikulum misalnya. Itu solusi yang akan harus terus dijalankan baik oleh pemerintah dan teman-teman semua yang harusnya kita sama-sama ikut melakukan hal-hal kecil baik di lingkungan teman kita, di perkuliahan khususnya sebagai mahasiswa. Kemudian saya percaya sama seperti generasi yang akan terus lahir, saya kira suara-suara toleransi tidak boleh berakhir. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Semoga teman-teman dapat dapat I'm sorry, maksud saya dapat mengambil hikmah dan membuat perubahan semakin baik, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dari kejadian ini. Terima kasih. Selamat pagi.